Hai semua, di video kali ini gue mau cerita salah satu kasus kriminal yang paling bikin geger Jepang, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh Nishiguchi Akira. Nishiguchi Akira, pernah dengar namanya? Dia dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai yang paling kejam di Jepang. Sepanjang hidupnya, Nishiguchi melakukan serangkaian kejahatan yang sangat brutal dan tanpa rasa ragu. Saking brutalnya, dia sampai dijuluki a child of devil karena tindakannya yang sangat mengerikan. Nishiguchi juga dikenal sebagai ahli dalam melarikan diri dan menipu polisi dengan berbagai teknik yang sangat cerdik. Selama bertahun-tahun, Nishiguchi berhasil lolos dari pengejaran pihak berwajib. Dia menggunakan berbagai cara untuk mengelabui polisi dan tetap bebas. Tapi semua itu berubah ketika seorang anak perempuan berusia 10 tahun muncul sebagai kunci dalam penangkapannya. Bagaimana ceritanya? Kalau udah siap, langsung aja, inilah kasus Nishiguchi Akira. Nishiguchi Akira lahir pada 14 Desember 1925. Ketika dia baru berusia 3 tahun, keluarganya pindah dari Osaka ke Kepulauan Goto di Nagasaki. Orang tuanya yang beragama Katolik ingin Nishiguchi menjadi pastor, jadi dia disekolahkan di sekolah Katolik. Namun, Nishiguchi merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang keras dan ketat di asrama sekolah. Dia akhirnya berhenti sekolah pada semester kedua kelas 3 SMP, tepat sebelum lulus. Setelah itu, perilaku Nishiguchi memburuk. Dia mulai mencuri dan merampok. Pada tahun 1941, saat berusia 16 tahun, dia masuk ke rumah tahanan remaja. Meski sudah keluar dari tahanan, dia tetap terlibat dalam kejahatan yang membuatnya sering keluar masuk penjara. Pada tahun 1946, saat Nishiguchi berusia 20 tahun, dia menikah dengan seorang wanita yang usianya 1 tahun lebih muda darinya. Meski dia masih berada dalam masa tahanan. Walaupun sudah memiliki 3 anak, pada usia 36 tahun, Nishiguchi berselingkuh dengan wanita lain. Lalu dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan wanita selingkuhannya dan melunasi hutang-hutang yang menumpuk, Nishiguchi mulai melakukan kejahatan yang lebih serius. Kali ini dengan merenggut nyawa orang lain. Pada 18 Oktober 1963, Nishiguchi mengundang kenalannya ke sebuah ladang. Di sana dia membunuh orang tersebut dan merampas uang sebesar 270.000 yen atau sekitar 33 juta rupiah. Untuk menutupi jejak, Nishiguchi juga membunuh supir taksi yang mengantar kenalannya dan kemudian melarikan diri. Walaupun berhasil kabur, ada seorang teman dari kenalan yang dibunuh yang mengetahui rencana pertemuan mereka pada hari itu. Dan dari penyelidikan polisi ditemukan sidik jari Nishiguchi di tempat kejadian. Mengingat catatan kriminal Nishiguchi, 2 hari setelah kejadian, polisi menetapkan dia sebagai orang yang dicari. Sementara itu, Nishiguchi dengan santainya bermain boat race, dan dia baru menyadari menjadi buronan setelah membaca koran. Nishiguchi segeralah menemui wanita selingkuhannya dan merencanakan pelarian. Namun setelah mendengar detail kejahatannya di radio, dia malah berpikir untuk mengacaukan penyelidikan polisi. Dia lalu mengirimkan surat kepada polisi yang berbunyi, "Yang tertulis di poster daftar buronan adalah benar. Saya menyesal telah melakukan kejahatan tersebut dan saya akan mengakhiri hidup saya sendiri." Nishiguchi Akira. Seminggu kemudian, di dek sebuah kapal penghubung di Kanagawa, ditemukan jas dan sepatu kulit, serta catatan bunuh diri di saku jas yang ditunjukkan untuk keluarga Nishiguchi. Polisi menyangka Nishiguchi telah menenggelamkan dirinya sendiri ke laut, sehingga mereka melakukan penyelidikan maritim, tapi tidak berhasil menemukan Nishiguchi. Kemudian, polisi menyadari bahwa pakaian dan catatan bunuh diri itu adalah jebakan dari Nishiguchi untuk berpura-pura bunuh diri. Polisi lalu memulai pencarian kembali untuk menangkapnya. Setelah berhasil mengacaukan penyelidikan polisi dengan trik-triknya, Nishiguchi kali ini menggunakan nama palsu dan menginap di penginapan Fujimi di prefektur Shizuoka. Dia berpura-pura menjadi seorang dosen dan mulai dekat dengan pemilik penginapan, seorang wanita yang bernama Yuki, dengan rencana untuk merampas uangnya. Pada 18 November 1963, Nishiguchi mencuri brankas uang dari penginapan dan membunuh Yuki serta ibunya yang menangkapnya. Selain itu,
dia juga mencuri permata dan logam mulia sebelum melarikan diri. Setelah kejadian ini, Nishiguchi menjadi orang kelima di Jepang yang ditetapkan sebagai most wanted person oleh kepolisian. Kepolisian membentuk tim khusus untuk mencarinya di seluruh Jepang, tapi Nishiguchi masih belum ditemukan. Satu bulan setelah pembunuhan kedua, Nishiguchi kemudian menuju ke Tokyo dan berpura-pura sebagai staf akuntansi dari pengadilan daerah Chiba. Dia mengambil uang dari orang-orang yang membayar denda dan menggunakan uang tersebut untuk melarikan diri. Nishiguchi juga membunuh seorang pengacara, merampas uang serta lencana pengacara tersebut. Lalu dirinya pergi ke area Kyushu. Di sana, dia berpura-pura menjadi pengacara dan bergabung dengan sebuah agensi pengacara di prefektur Tokushima. Nishiguchi terus menipu sebagai pengacara dengan nama Kawamura Kakuji, mengambil uang dari klien-kliennya. Dia kemudian menuju prefektur Kumamoto dan menargetkan seorang biksu bernama Furukawa Tairyu. Furukawa Tairyu adalah seorang biksu yang membantu kesehatan mental narapidana yang dihukum mati dan terlibat dalam kegiatan filantropi untuk menolong orang-orang yang dituduh secara palsu. Nishiguchi tahu dari korban bahwa Furukawa Tairyu sedang melakukan takuhatsu, yaitu meminta sumbangan dengan memegang mangkuk, berdiri di depan rumah, melantunkan sutra, dan menerima beras serta uang untuk pelatihan biksu. Nishiguchi yang pernah melihat wajah Pak Furukawa saat dipenjara di Fukuoka dan sedikit mengingatnya, lalu merencanakan untuk menemukan Pak Furukawa dan merampas uang hasil takuhatsunya. 2 Januari 1964, Nishiguchi menemui Pak Furukawa dan berpura-pura sebagai pengacara bernama Kawamura yang ingin membantu membebaskan orang-orang tidak bersalah dengan pengetahuan tentang hukum. Pak Furukawa yang percaya langsung membawanya ke rumahnya. Saat itu, Furukawa sama sekali tidak mencurigai Nishiguchi. Tetapi, anak perempuannya yang bernama Ruriko yang masih berusia 10 tahun merasa wajah Nishiguchi agak familiar. Ruriko pun keluar dari rumah dan menuju tempat di mana ada poster wanted person di dekat rumahnya. Dirinya mencocokkan ciri-ciri orang di poster dengan pengacara yang baru saja masuk ke rumahnya. Dan dirinya juga yakin bahwa Kawamura adalah Nishiguchi. Ruriko bisa langsung mengenali Nishiguchi karena dia sering melewati tempat yang ditempeli poster tersebut saat berangkat dan pulang sekolah. Dan nama Nishiguchi Akira yang mirip dengan nama temannya meninggalkan kesan yang kuat di benaknya. Nah, setelah kembali ke rumah, Ruriko mencoba memberitahu keluarga bahwa pengacara Kawamura adalah Nishiguchi Akira yang sedang diburu oleh polisi. Furukawa yang mendengar itu berkata kepada putrinya, "Apa yang kamu katakan? Bukankah itu kasar? Pengacara Kawamura adalah seorang utusan yang diberkati dan mau membantu." Lalu, Furukawa mengabaikan putrinya. Meskipun begitu, Ruriko ini tidak menyerah dan terus meyakinkan Pak Furukawa. Akhirnya, Furukawa mulai curiga karena perilaku putrinya yang tidak biasa. Dia pun dengan teliti memeriksa ciri-ciri wajah Kawamura, seperti tai lalat, dan mengonfirmasi bahwa pengacara tersebut adalah Nishiguchi Akira. Furukawa merasa jika Nishiguchi dibiarkan bebas akan ada lebih banyak korban. Jadi dia merencanakan penangkapan dengan cara yang sangat berisiko tinggi, yaitu membuat Nishiguchi menginap di rumahnya lalu melaporkannya ke polisi. Setelah mengarahkan Nishiguchi ke ruang tamu, Furukawa mengunci kamar tidur anggota keluarganya untuk menghindari kemungkinan serangan. Lalu setelah memastikan Nishiguchi sudah tertidur lelap, Furukawa membawa keluarganya ke pos polisi terdekat. Polisi yang mendapatkan informasi tentang keberadaan Nishiguchi lalu datanglah ke rumah Furukawa sekitar jam 4 pagi. Mereka meminta bantuan Furukawa untuk mengajak Nishiguchi ke pemandian air panas dan memeriksa apakah ada bekas luka di dada kanannya. Furukawa awalnya menolak karena merasa permintaan polisi ini sangat berbahaya baginya. Lalu polisi mengutus salah satu anggotanya untuk ikut ke pemandian air panas sebagai pelanggan yang berpura-pura. Keesokan paginya, Furukawa mengajak Nishiguchi ke pemandian air panas. Tetapi dia tidak bisa memeriksa luka di dada kanan Nishiguchi karena selalu ditutupi dengan sapu tangan. Furukawa berusaha berkali-kali untuk memeriksa, tapi tetap saja tidak berhasil. Setelah pulang dari pemandian air panas, Nishiguchi merasa ada yang tidak beres dengan tingkah laku Furukawa dan dengan cepat
Dirinya langsung membereskan barang-barangnya untuk pergi. Namun sayangnya, polisi sudah berada di depan rumah Furukawa dan akhirnya menangkap Nishiguchi. Akhirnya, setelah 77 hari pelarian dan kasus pasca perang terburuk yang menewaskan 5 orang, semuanya bisa diselesaikan berkat seorang gadis berusia 10 tahun dan tindakan berani Pak Furukawa. Nishiguchi ditangkap dan didakwa dengan 5 kasus pembunuhan, 10 kasus penipuan, 2 kasus pencurian, dan dijatuhi hukuman mati di pengadilan. Hakim memberi julukan A Child of Devil kepada Nishiguchi, sementara polisi menyebutnya peraih Black Gold Medal terbaik sepanjang sejarah. Furukawa karena takut anaknya merasa bersalah atas hukuman mati yang dijatuhkannya, menolak wawancara media yang datang. Dia juga membantu membiayai sekolah anak-anak Nishiguchi dan mengirimkan surat serta buku-buku keagamaan kepada Nishiguchi yang berada di penjara. Waktu pun berlalu, dan pada 11 Desember 1970, hukuman mati Nishiguchi dilaksanakan di penjara Fukuoka. Sebelum dieksekusi, Nishiguchi mengirimkan pesan terakhir kepada Furukawa. Kepada Pak Furukawa, terima kasih. Tolong sebarkan abu saya ke Teluk Beppu. Amin. Dan itulah kasus kejahatan paling brutal di Jepang, bahkan bikin satu negara tersebut geger. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oh ya, gua minta dukungan kalian buat support gua dengan cara klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka tahu kasus ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.